Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Detektif Jalanan. Kali ini Detektif Jalanan akan mengajak kalian untuk berkeliling melihat-lihat suasana terkini dari tempat tragedi berdarah di masa lampau, yakni Monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Oke semuanya, jadi kita sudah sampai di area parkiran Monumen Pancasila Sakti. Jadi seperti inilah suasana parkirannya yang lumayan luas ya. Dengan harga tiket masuk seharga Rp5.000 per orangnya, pengunjung sudah bisa berkeliling sekaligus belajar sejarah dari Museum Lubang Buaya ini. Di area parkir ini pun banyak kita jumpai penjual makanan, minuman, dan juga pernak-pernik oleh-oleh. Jadi memang betul ya, untuk berjalan dari titik parkirnya ke titik museumnya terbilang cukup lumayan jauh nih. Tapi nggak apa-apa sih ya, hitung-hitung olahraga, jadi kita harus berjalan kaki sambil melihat pemandangan di sekitar kawasan ini nih. Jadi memang benar kawasan ini masih terpantau banyak pepohonan ya. Oh iya, bicara mengenai Lubang Buaya, Lubang Buaya punya cerita legenda. Lokasi ini diberi nama Lubang Buaya karena masyarakat sekitar mempercayai sebuah legenda yang menyebutkan ada banyak buaya putih yang hidup di dekat sungai di kawasan ini. Para buaya itu juga membuat lubang sebagai tempat berkumpul. Oleh karena itu, lokasi ini dinamakan dengan Lubang Buaya. Dahulunya kawasan ini pun dipenuhi dengan pohon-pohon karet dan kawasan ini juga sangat sepi penduduknya ya. Selain sejarah asal-usul nama Lubang Buaya itu, Lubang Buaya adalah sebuah tempat di Jakarta Timur yang terkenal karena peristiwa tragis yang terjadi pada 1 Oktober 1965 yang lalu. Tempat ini menjadi pusat perhatian ketika 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat Indonesia diculik dan akhirnya dieksekusi oleh sekelompok anggota militer yang tidak puas dengan pemerintahan pada saat itu. Kawasan Lubang Buaya ini saat peristiwa G30 SPKI berlangsung adalah pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Makanya di tempat ini pun dibuat lapangan peringatan Lubang Buaya. Lalu ada Monumen Pancasila, sebuah museum,
hingga sumur kecil tempat para korban G30S PKI dimasukkan ke sumur tersebut. Selain itu, di museum ini terdapat juga rumah yang menjadi tempat ketujuh pahlawan revolusi dikumpulkan, yang sebagian dari pahlawan tersebut mengalami penyiksaan terlebih dahulu dan dibunuh. Dan ada juga mobil jadul yang digunakan untuk mengangkut para korban pemberontakan G30S PKI. Dan inilah beberapa kendaraan yang terpajang di museum ini. Di sini ada GM Oldsmobile 98. Mobil ini dahulunya adalah mobil yang pernah dipakai oleh Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Mobil sedan buatan Amerika Serikat ini menjadi kenangan akan jasa dan peristiwa yang menimpa Jenderal Ahmad Yani. Saat bertugas sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani diberikan mobil terbaik. Mobil ini merupakan salah satu mobil tercanggih dan termewah pada masanya ya. Dan mobil ini memiliki mesin V8 bertenaga 250 daya kuda. Kendaraan Dinas Jenderal Ahmad Yani dengan registrasi AD Strip 01 menjadi kendaraan utama Ahmad Yani sejak Februari 1965. Dengan surat keputusan Kementerian Angkatan Darat pada 6 Juni 1966, mobil dinas ini dihapus dari pertanggungjawaban administrasi Angkatan Darat dan menjadi milik keluarga Jenderal Ahmad Yani. Akan tetapi pada bulan Mei 1989, demi terus mengingat jasa beliau dan keganasan akan gerakan G30S PKI, mobil ini pun dipajang di Monumen Pancasila Sakti atas inisiatif Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Lalu kemudian ada Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser adalah mobil dinas Panglima Kostrad Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil bekas Presiden kedua Indonesia ini menyimpan banyak cerita pada peristiwa G30S PKI. Mobil dengan sebutan lain Toyota Canvas ini menjadi kendaraan yang digunakan oleh Soeharto saat menjadi Panglima Kostrad. Mobil ini kerap digunakan untuk mengantarkan Mayor Jenderal TNI Soeharto ketika tengah menyusun strategi menumpas G30S PKI. Mobil Toyota Canvas ini juga pernah dipakai Mayor Jenderal TNI Soeharto saat memimpin langsung jalannya pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dari Sumur Tua. Lalu kemudian ada truk Dodge 500.
Truk Dodge 500 ini dipakai Partai Komunis Indonesia untuk menculik Jenderal DI Panjaitan. Tetapi truk ini hanya replikanya saja ya. Truk yang memiliki warna biru muda dengan tulisan besar PN Artayasa ini digunakan beberapa anggota PKI untuk melakukan penculikan Majen TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan. Truk yang diproduksi pada tahun 1961 ini dirampas oleh gerombolan gerakan G30 SPKI saat melintas di Jalan Iskandar Syah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada kejadian saat itu, truk sedang melakukan penjemputan PN Artayasa yang kini telah berubah nama menjadi Perum Peruri. Sampai pada akhirnya truk bernomor polisi B2982L ini digunakan kembali untuk mengantarkan jenazah Majen TNI Anumerta DI Panjaitan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, yaitu Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Seperti disebutkan sebelumnya, truk Dodge 500 ini merupakan replika dari yang digunakan oleh G30 SPKI. Truk versi aslinya yang memiliki peranan penting tersebut telah menghilang ya. Hingga sampai saat ini truk itu pun belum juga berhasil ditemukan. Sebagai gantinya pada 29 September 1994, untuk mengenang Majen TNI Anumerta DI Panjaitan dan mengingat kembali keganasan akan peristiwa G30 SPKI, truk Dodge 500 dengan versi yang sama ini dipajang menjadi salah satu koleksi yang menjadi saksi bisu di Monumen Pancasila Sakti. Sebenarnya masih ada satu kendaraan yang lainnya, yaitu Panzer lapis baja, tetapi letak kendaraannya ada di pintu keluar museum ini. Jadi nanti kita akan jelaskan kendaraan tersebut pada akhir video nanti ya. Sekarang kita kembali ke tujuan berikutnya, yaitu Sumur Maut Lubang Buaya. Area inilah yang setiap tahunnya pada tanggal 1 Oktober selalu dipakai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tujuan diselenggarakannya Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran, keunggulan, serta kesaktian Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Selain itu juga untuk memperingati gugurnya para korban G30 SPKI. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi dalam kurun waktu semalam, yakni dari 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965. Seperti yang sudah kita ketahui, pada 30 September 1965 terjadi tragedi penculikan dan pembunuhan sejumlah anggota militer oleh kelompok yang dituding sebagai Partai Komunis Indonesia. Dalam peristiwa tersebut terdapat 7 korban pembunuhan yang terdiri dari 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Lalu seluruh korban dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di samping rumah penyiksaan itu.
Dan inilah sumur tua yang menjadi saksi bisu kekejaman Partai Komunis Indonesia. Hingga pada akhirnya sumur maut ini baru ditemukan pada 4 Oktober 1965. Pada saat itu anggota dari RPKAD yang bertugas mengalami kesulitan dalam menemukan sumur maut ini. Karena memang sumur maut ini telah ditimbun dengan daun-daun hingga ranting pepohonan agar memang tujuannya ingin menghilangkan jejak dan tidak akan ditemukan untuk selama-lamanya. Sukitman adalah polisi muda yang menjadi saksi hidup pada peristiwa G30S PKI. Ia turut diangkut ke lubang buaya oleh para pelaku gerakan 30 September yang menculik Maijen DI Panjaitan. Sukitman berhasil lolos dari maut lantaran ia masuk ke kolong truk untuk berbaring karena kepalanya pusing. Walau sempat beberapa kali mendengar suara tembakan, Sukitman tetap tertidur pulas. Sampai ketika terbangun di sore harinya, ia mendapati dirinya sendirian dekat lokasi kejadian ini. Selain cerita itu, ada juga versi yang mengatakan Sukitman bisa selamat dari maut berkat bantuan Ishak Bahar, yaitu sersan mayor dari Batalion Cakrabirawa. Dalam biografinya, Maulwi mengatakan bahwa Sukitman yang terlihat kebingungan ditemukan patroli Cakrabirawa di depan kantor Penas daerah Cipinang. Setelah diperiksa, Sukitman diserahkan ke Kodam Jaya lalu diteruskan ke Kostrad. Setelah pemeriksaan itu, Sukitman kemudian dibawa ke Cijantung untuk bertemu dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Untuk selanjutnya membantu RPKAD menemukan sumur lubang buaya ini. Ketujuh jenazah perwira itu akhirnya ditemukan di dalam sumur tua ini yang ditutupi dengan daun-daun kering. Sumur tua ini sendiri memiliki diameter 75 cm dengan kedalaman sekitar 12 meter. Setelah ditemukan, seluruh jasadnya diotopsi terlebih dahulu, lalu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada 5 Oktober 1965, para korban G30S ini kemudian diangkat menjadi pahlawan revolusi. Sekarang kita lanjut ke ruang penyiksaan. Ruang penyiksaan ini terletak di sebelah sumur mautnya. Jadi pada saat terjadinya pemberontakan, serambi rumah ini konon digunakan oleh gerombolan G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa para perwira TNI AD sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Jadi seperti inilah gambaran kebiadaban Partai Komunis Indonesia yang terlihat menyiksa dengan kejam melalui diorama ini. Namun sayangnya hingga saat ini masih menjadi perdebatan terkait penyiksaan yang dialami para korban di rumah ini. Ada yang mengatakan bahwa penyiksaan yang terjadi di rumah ini hanyalah bagian propaganda Orde Baru saja. Ada pro dan kontra, namun dalam peristiwa yang terjadi pada malam 1 Oktober 1965 yang lalu,
benar adanya terkait penculikan para jenderal TNI AD tersebut. Pihak keluarga pun membenarkan penculikan itu dengan memberikan kesaksian yang seyakin-yakinnya. Dan pihak keluarga korban pun menyesali perdebatan yang terjadi hingga sampai saat ini. Dari peristiwa ini sebaiknya kita sebagai penerus bangsa ini sudah sepatutnya menghormati jasa-jasa pahlawan revolusi ini. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Masih banyak yang bisa kita petik dari semua ini. Kita ambil hikmahnya saja. G30 SPKI mengingatkan kita mengenai pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. G30 SPKI adalah pengingat akan bahayanya kebijakan politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya kita akan menjumpai Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti ini dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Di Monumen Pancasila Sakti ini, patung para pahlawan pun terlihat berdiri tegak, dengan posisi Jenderal Ahmad Yani yang berada di tengah di antara para pahlawan lainnya. Di balik patung sang pahlawan, ada beberapa pertanyaan yang muncul mengenai makna dari pose Jenderal Ahmad Yani. Jika melihat patung tersebut, Jenderal Ahmad Yani memang tampak memiliki pose yang berbeda dengan pahlawan yang lainnya. Jenderal Ahmad Yani dibuat seperti menunjuk sesuatu, sementara 3 pahlawan di samping kanan dan 3 di samping kiri tidak seperti demikian. Adapun yang ditunjuk Jenderal Ahmad Yani itu mengarah ke sumur Lubang Buaya. Tempat itulah yang menjadi saksi bisu para perwira ditemukan. Makna dari patung itu diduga adalah bahwa secara tidak langsung para pahlawan yang diwakilkan oleh Ahmad Yani mengingatkan kita semua akan penderitaan mereka dalam peristiwa berdarah tersebut. Selanjutnya di dalam Museum Lubang Buaya ini kita akan menjumpai pos komando. Pos komando ini letaknya bersebelahan dengan ruang penyiksaan. Pos komando ini adalah tempat briefing pasukan Pasopati sebelum melaksanakan gerakan pada 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965. Jadi sebelum mereka melakukan pergerakan, mereka rapat terlebih dahulu di pos komando ini. Dan ini adalah kursi dan meja yang masih asli. Di sini bisa kita lihat ada lampu patromak yang menggambarkan pada waktu itu listrik belum ada di kawasan ini.
Di dalam kamar depan ini terdapat balai yang masih asli. Jika kita melihat dari jendela ini, kita akan melihat rumah tempat penyiksaannya berdampingan ya. Di dalam kamar kedua ini juga dapat kita lihat ada ranjang yang cukup tua. Dan juga lemari baju. Ubinnya juga masih berupa peluran ya. Setelah dari kamar kedua, kita juga dapat melihat lemari kaca yang masih orisinil dan juga mesin jahit yang masih asli. Di luar pos komando ini juga terdapat satu set kursi dan meja untuk bersantai. Lalu kita masuk ke kamar ketiga. Di sini kita akan menjumpai dua balai dan juga dua kendi. Jadi menurut informasi kedua barang ini hanyalah replikanya saja ya. Jadi tidak asli lagi. Lalu ada meja makan beserta kursinya dan juga ranjang yang cukup tua ini. Di dalam pos komando ini 80%-nya masih asli ya. Bentuk bangunannya separuh tembok, separuh bilik sama kayu. Namun bilik kayu ini sudah diganti karena sudah banyak dibangkan rayap. Tidak jauh dari pos komando kita akan menjumpai dapur umum. Jadi disinilah posko dapur umumnya. Bangunan satu lantai ini termasuk bangunan yang sudah tidak asli, karena yang aslinya terbuat dari kayu dan material bangunan ini pun rapuh dimakan rayap. Akhirnya rumah ini pun dirobohkan kemudian dibangun kembali di tempat yang semula. Namun demikian, saat memasuki dapur umum, kalian masih bisa melihat sejumlah barang peninggalan yang masih asli. Antara lain, meja, kursi, lemari, tempat tidur, wajan, dandang, dan juga peninggalan genteng dari ketiga bangunan yang ada di lubang buaya ini.
Ini adalah tungku ya. Jadi letaknya memang sama persis. Di sini juga terdapat drum dengan tungkunya yang masih asli. Nah, di sini ada kendi dan juga bale ya. Tapi ini tapi di bawah bale ini ada tumpukan tanah ya, gundukan tanah. Kemungkinan besar ini adalah sarang rayap ya. Dan ini adalah sisa genteng peninggalan bangunan yang berada di lubang buaya ini. Jadi ini genteng aslinya ya, tersimpan. Jadi seperti itulah isi dari Museum Lubang Buaya yang berada di Jakarta Timur ini. Bisa kita petik dari semua ini bahwasanya G30 SPKI mengingatkan kita mengenai pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Karena melibatkan penangkapan dan pembunuhan sejumlah individu tanpa proses hukum yang adil. Ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM dan sistem demokrasi yang kuat sangatlah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan politik. G30 SPKI adalah pengingat akan bahayanya kebijakan politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Al-Fatihah buat semua para pahlawan revolusi yang telah gugur akibat pemberontakan G30 SPKI.